Korea Selatan terkenal dan identik dengan budaya K-pop dan drakor alias drama Koreanya, yang mana banyak digandrungi berbagai banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua di seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara seperti Amerika, Eropa, dan tentu saja negara-negara Asia sendiri. Hal ini terjadi memang karena muatan K-pop dan drakor memiliki konsep yang beragam, target pasar yang tepat, dan gabungan dari macam-macam budaya sehingga kita yang menikmatinya merasa terwakili. Di Indonesia sendiri, khususnya generasi muda, K-pop dan drakor sudah menjadi bahan bakar sehari-hari, bahkan menjadi bagian dari kewajiban playlist atau lagu terutama para kaum hawa dan tontonan siang sore sampai akhir pekan mereka. Bahkan tren busana dan kecantikannya juga. Ngomong-ngomong soal K-pop, gue mau nyebutin nama-nama girl band terkenal seperti G-Idol, Blackpink, Red Velvet, Girl Generation, Twice, WJSN, Oh My Girl, Apink, IP, dan aespa. Mereka adalah contoh grup girl band terpopuler saat ini. Bukan hal lumrah kalau member-member grup tersebut ada beberapa yang berasal dari negara lain, semisal Ningning dari aespa yang berasal dari Cina, Mina Sana Momo dari Twice yang berasal dari Jepang, dan Suyu dari Taiwan. Lisa Blackpink berasal dari Thailand, Ray Ivy dari Jepang. Tapi tahu nggak sih, ada satu grup girl band yang nggak kalah terkenalnya, yaitu Secret Number. Di antara member grup girl band ini, ada satu membernya yang berasal dari negara kita. Dia ikut tergabung dan menyukseskan grup yang berasal di bawah naungan agensi Fine Entertainment ini. Dia adalah anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang, atau biasa dipanggil Dita Karang. Wajahnya bisa kita jumpai di wawancara atau reality show di TV Korea Selatan sekarang-sekarang ini. Selain karena grup girl bandnya sukses di Billboard Entertainment, tapi juga karena media Korsel menganggapnya unik karena hanya Dita satu-satunya member girl band yang berasal dari negara Indonesia. Tapi apa yang sudah dicapai gadis asal Yogyakarta ini tak terlepas dari perjuangannya. Tak sebentar ia meretas jalan sampai akhirnya menjadi salah satu idol di negeri gingseng Korea Selatan. Nah, langsung aja kita bahas yuk. Kayak gimana sih perjalanan karir dan siapa sebenarnya Dita Karang ini? Kok bisa sukses jadi idol girl band di negara orang? Silahkan simak ulasan-ulasan video berikut ini. Dita Karang merupakan gadis kelahiran 25 Desember 1996, asal Yogyakarta dan berdarah Bali. Sejak kecil, Dita sudah suka dengan menari hingga balet. Saat di bangku SMP, Dita juga suka mengikuti lomba-lomba dancer cover. Sejak saat itu, ia menyukai K-pop. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan pendidikannya di Amda College and Conservatory of the Performing Arts di New York, Amerika Serikat. Dia menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2017. Setelah 2 tahun mengikuti kuliah konservatori program jurusan dance di Amda, Dita mencoba peruntungannya di bidang drama musikal sesuai dasar sekolah tersebut. Dia mendaftar ke berbagai agensi atau drama musikal base yang ada di Amerika Serikat. Pada awal audisi, Dita mengalami banyak kegagalan dari mulai memainkan satu role ke role lainnya, tapi tetap tak ada hasil. Hingga audisi berkali-kali, termasuk di Broadway sekalipun, tak membuahkan keberhasilan. Meskipun akhirnya ada beberapa peran kecil yang berhasil dimanfaatkan, namun baginya itu belum mewujudkan cita-cita utamanya. Sadar menyukai K-pop, Dita pun mengambil kelas menari K-pop di Amerika sana. Sempat pulang kampung ke Indonesia untuk meminta izin pada orang tua untuk audisi One Million Dance Studio di Korea Selatan. Setelah itu, Dita pun berangkat sendiri tanpa ada satu orang pun yang dia kenal di sana. Dita pun audisi dengan salah satu agen yang dulu pernah mengaudisinya di Amerika dan mereka pernah tertarik dengannya. Setelah melalui audisi, akhirnya Dita diterima oleh agensi yang bernama Fine Entertainment yang sekarang menaungi grupnya di Korea Selatan. Dia menjadi salah satu dari 5 member atau grup girl band Korea Selatan bernama Secret Number. Sebelum debutnya, pada 19 Mei 2020, bersama Dennis, Sodam, Lea, dan Jinny, Dita menjalani 1 tahun latihan untuk mematangkan seluruh materi dan membangun harmonisasi grup hingga siap dalam debutnya. Mengisi salah satu vokal utama di awal debut, Dita merasa kurang percaya diri akibat kemampuan bahasa Koreanya yang belum semahir member-member lain. Begitu juga saat rekaman lagu, Dita sempat harus mengulang sesi pengambilan suara berkali-kali
karena pengucapan lirik dalam bahasa Koreanya dinilai kurang optimal. Saat memulai debutnya pada awal tahun 2020, virus corona melanda seluruh dunia, hingga membuat debut perdananya menjadi tertunda, sehingga membuat Dita harus lebih bersabar lagi. Pada akhirnya, Secret Number baru memulai debutnya pada 19 Mei 2020 lewat lagu Hoodies. Album single debut ini terdiri dari 2 lagu, single utama Hoodies dan Holiday. Mari kita bahas pencapaian-pencapaian apa saja dan rombakan membernya sehingga menjadi sepakem sekarang ini. Pada tanggal 22 Oktober 2020, agensi mengumumkan bahwa grup ini akan melaksanakan comeback mereka dengan album single kedua yang berjudul Get Da Boom pada tanggal 4 November 2020. Album single kedua ini juga terdiri dari 2 lagu, yaitu single utama Get Da Boom dan Privacy yang dirilis pada 4 November. Kesuksesan komersial Secret Number dalam 5 bulan pertama membuat mereka mendapatkan beberapa penghargaan pendatang baru di acara penghargaan musik utama Korea, termasuk Asia Artist Award, Apan Music Award, dan 10 Asian Global Top 10 Awards. Selain itu, Billboard Korea menyebut mereka sebagai salah satu grup rookie 2020. What's your number? 안녕하세요, Secret Number입니다. Pada tanggal 8 Oktober 2021, Fine Entertainment mengumumkan bahwa Secret Number akan mengeluarkan album single ketiga pada Fire Saturday pada tanggal 27 Oktober. Pada tanggal 16 Oktober, Zoo diperkenalkan sebagai anggota baru Secret Number. Sehari setelahnya, Minji diperkenalkan sebagai anggota baru kedua. Pada tanggal 5 Februari 2022, Dennis resmi keluar dari Secret Number dikarenakan habisnya kontrak dengan grup. Dia mengumumkan hal tersebut lewat akun Instagram pribadinya. Setelah kepergian Dennis, tepat pada tanggal 8 Mei 2022, akun resmi Secret Number mengumumkan akan melakukan comeback pada tanggal 8 Juni 2022 dengan judul lagu Domicha sebagai lagu utama dan Hola sebagai lagu B-side-nya. Lalu pada tanggal 9 November 2022 lalu, Fine Entertainment mengumumkan bahwa Secret Number akan merilis album single kelima mereka, Tap, pada tanggal 16 November. Kita pun bersyukur pencapaiannya tersebut mendapat respon baik dari para penikmat K-pop dari berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia. Menjadi salah satu member girl band ternama perwakilan Indonesia, nama Dita pun langsung viral di media sosial dan berita nasional. Belum lama ini, Dita mendapat penghargaan khusus yang diberikan langsung oleh Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Korea. Sebagai bentuk apresiasi terhadap eksistensinya yang telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Dalam acara yang digelar oleh Kedutaan Besar Indonesia tersebut, Dita bersama beberapa orang lainnya, termasuk atlet bulu tangkis perempuan, Grisha Poli, terlihat berpose bersama sambil menerima penghargaan. Lalu pada bulan Maret lalu, nama Dita diperbincangkan karena ia dipercaya mengisi soundtrack dalam drama Korea, A Business Proposal, bersama 2 anggota Secret Number lainnya, Zoo dan Sodam. Melalui video, Dita mengungkapkan ia sedang dalam proses syuting film pertamanya. Pada debut kali ini, ia akan berperan dalam film berjudul Digest the Movie, Biarkan Aku Menari. Sejauh ini, belum diketahui pasti apa peran Dita dalam film tersebut. Namun, jika dilihat trailernya, ia akan memerankan karakter idol yang menginspirasi Sandrina Michelle. Nah, itu dia sedikit ulasan dari perjalanan yang inspiratif dari seorang Dita Karang yang sukses menjadi K-pop idol di Korea Selatan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk support dia terus ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.